Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber. Tertua di semesta, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini dalam rangka penulisan buku ini ya, Anies Baswedan. Dulu saya pernah nulis buku biografi politik Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra waktu beliau itu, bukan beliau, dia Yusril itu menjadi Menteri HAM, ya, Hak Asasi Manusia, Menteri Kehakiman zaman Gus Dur. Ya. Saya ingin mengomentari ucapan Anies Baswedan. Dia bertanya retoris dalam penjelasannya setelah dipastikan fix dia gagal jadi gubernur, bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta. Soal kemungkinan bikin partai politik, Anies Baswedan, sekarang ini mana ada partai yang tidak disandera. Mungkin yang dimaksud disandera kasus hukum dari tokoh-tokohnya itu yang sekarang ya. Sehingga sebuah kemungkinan untuk membuat partai politik, kira-kira begitulah. Tetapi ucapan Anies itu menyinggung ya Hidayat Nur Wahid nih. PKS itu merasa tidak disandera katanya saat dia bergabung atau tidak mendukung Anies Baswedan. Tapi yang jelas faktanya ya, faktanya ada dua ya. PKS itu tidak mengusung Anies Baswedan. Padahal perubahan sudah terjadi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tadinya syaratnya 22 kursi, PKS hanya punya 18 kurang 4 kursi, dan dengan dalih tanggal 4 Agustus batas waktu yang diberikan PKS kepada Anies tidak berhasil mendatangkan 4 kursi tambahan sebagai tambahan untuk menjadi 22 syarat ambang batas pencalonan bakal calon gubernur Jakarta. Dan kemudian dia alasannya karena gagalnya Anies memenuhi tenggat waktu yang 4 Agustus itu, kemudian PKS membangun komunikasi dengan yang lain dan akhirnya kita tahu ceritanya dia menyeberang ke Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan ini yang tidak bisa diterima karena apa? Tiba-tiba dengan izin Allah Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas itu menjadi untuk DKI atau daerah khusus Jakarta cukup 7,5%. Dan itu sebenarnya Anies bisa didukung kembali oleh PKS, ya, bergabung dengan Sohibul Iman. Kenapa tidak kembali ke awal ketika peraturan itu sudah memungkinkan tidak perlu lagi ambang batas sampai 22 kursi, tapi cukup 7,5%, tidak lagi 20 kursi atau 25% suara, ya, perolehan kursi di DKI. Nah, itu yang menjadi misteri sampai sekarang. Kenapa ya Anies tidak didukung jadi calon gubernur dengan wakilnya Sohibul Iman atau Sohibulnya Suswono, tapi justru menyeberang ke Koalisi Indonesia Maju. Padahal PKS, Nasdem dan siapa itu PKB itu tiga-tiganya pendukung Anies Baswedan pada Pilpres. Dan ketika partai itu menambah atau gara-gara mendukung Anies, kursi mereka bertambah. Semua tiga-tiga, kecuali Demokrat yang memang keluar dari koalisi bersama Anies Baswedan, koalisi perubahan. Demokrat turun kursinya, sementara yang mendukung Anies tiga-tiganya naik, baik PKS, kemudian PKB dan Demokrat. Jadi ketika tiba-tiba deklarasi Anies dan Sohibul Iman itu dicanangkan, itu sudah langkah yang tepat. Tetapi kemudian PKS berbalik badan, menyeberang ke Koalisi Indonesia Maju yang memang ada masalah case-case hukum antara Nasdem dan PKB. Setidak-tidaknya Caimin dan tokoh-tokoh Nasdem yang punya masalah hukum itu memang bisa dipahami kalau mereka menyeberang. Tapi PKS mengapa ikut menyeberang? Kemungkinan memang tarikan duniawi atau tarikan
politik hubud dunia sehingga meninggalkan garis perubahan yang dicanangkan bersama di kala pilpres, sehingga orang curiga jangan-jangan ada tawaran menteri untuk PKS, jangan-jangan ada tawaran yang berkembang adalah tawaran iming-iming dari pihak sana, dilunasinya atau dibayarnya dibayarnya biaya kampanye yang pernah dikeluarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera asal meninggalkan Anies Baswedan. Dan itu kuat itu dugaan itu, sehingga orang kemudian menyesalkan langkah PKS yang tidak kembali mendukung Anies Baswedan dan memasangkan dengan Sohibul Iman atau Suswono ketika Mahkamah Konstitusi sudah membuat ambang batas yang memungkinkan PKS maju, meskipun awalnya dengan yang lama itu kurang 4 kursi. Jadi ada misteri di situ, kenapa PKS itu tetap bertahan di koalisi Indonesia Maju. Padahal syarat ambang batas sekarang sudah berubah lebih rendah, yaitu 7,5%. Dan soal sandera, tentu secara historis PKS tersandera sebagai partai dakwah. Dan saya kesal dengan PKS itu sejak Lutfi Hasan Ishak, ya kan? Itu di tanggal 30 Januari kalau tidak salah, tahun 2013, itu ditahan ya, ditangkap oleh KPK. Karena apa? Karena diduga menerima suap ya, dan gratifikasi soal soal perubahan kuota impor daging sapi. Yang ditangkap adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu tahun 2013. Saat atas Lutfi Hasan Ishak itu usianya itu 52 tahun ya. Sama dengan saya, sama-sama kelahiran bulan Agustus. Lutfi Hasan Ishak itu tanggal 5 Agustus 1961 dan saya 29 Agustus 1961. Ya, Lutfi Hasan Ishak sebagai Presiden PKS yang ditangkap KPK itu kelahiran Kepanjen Malang. Lah saya juga kelahiran Malang di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Saya lahir di rumah sakit besar di Malang, di Celaket itu. Jadi ada kedekatan secara emosional meskipun saya tidak kenal Lutfi Hasan Ishak. Apalagi tanggal 29 Agustus ketika kemarin saya ulang tahun yang ke-63, itu justru di saat Anies tidak bisa didaftarkan ke KPU gara-gara PKS nyebrang ke Koalisi Indonesia Maju, dan itu saya bikin kesal saya kan. Ini sifatnya lebih emosional dan saya paham ya. Jadi dia disandera ya oleh kasus hukum presidennya tahun 2013 yang kemudian dihukum oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau 16 tahun penjara dan denda 1 miliar. Kemudian Lutfi Hasan Ishak melakukan banding, kan gitu ceritanya, ke Mahkamah Konstitusi, ditambah jadi 18 tahun penjara dan baru keluar kemarin bebas bersyarat. Jadi siapa bilang PKS itu tidak disandera? Dia disandera oleh kasusnya di masa lalu. Dan satu-satunya partai yang mengaku partai dakwah tapi menghantarkan presiden partai dakwah, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, itu menghantarkan presidennya ke balik denting jeruji besi karena kasus korupsi. Kan bikin saya kesal sebagai orang Malang dan sebagai orang Islam yang mengharapkan ada perubahan orientasi dalam pembangunan berbasiskan nilai-nilai Islam yang ditunjukkan oleh PKS tidak-tidaknya mewakili, meneruskan aspirasi dari bapak-bapak kita dulu di partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan, yaitu Majelis Syura Muslimin Indonesia, yaitu Masyumi. Tapi justru presidennya
ya disandera secara terus-menerus abadi PKS itu karena kasus Lutfi Hasan Ishak. Memang di dalam Al-Quran, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi itu yang kamu benci itu baik bagi kamu. Di dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayatnya 216 ya. Ya begitu pula gagalnya Anies Baswedan, mungkin kita membencinya ya karena manuver Partai Keadilan Sejahtera yang licik ya, yang tidak setia pada perjuangan di atas garis Islam dan perubahan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, membela rakyat kecil, membela kaum du'afa sebagaimana yang ditawarkan oleh Anies Baswedan. Mundurnya PKS di saat-saat akhir dengan alasan Anies Baswedan tidak bisa mendatangkan 4 kursi tambahan sampai mencapai 22, tapi itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang tidak perlu lagi mencapai ambang batas 22% kan, 22 kursi. Tetapi PKS tetap dia tidak bisa memalingkan diri terhadap pilihan-pilihan ideologis yang dulu mereka usung bersama Anies Baswedan. Apalagi track record PKS adalah 10 tahun dia bertahan, mempertahankan nilai-nilai, memiliki satu sikap oposisi terhadap kekuasaan. Dia melakukan maintenance distance yang tidak sanggup ya, dilakukan oleh Partai Demokrat sampai akhir gara-gara AHY tidak jadi wakilnya Anies Baswedan. Dan Demokrat yang beroposisi lebih dulu menyeberang ke Kim dan kemudian dilanjutkan oleh PKS. Ini satu misteri, mengapa ketika ambang batas itu sudah tidak ada lagi yang 22 kursi, PKS tidak kembali mendukung Anies Baswedan dan memasangkan dengan calon dari bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta dari PKS, entah Suswono atau Sohibul Iman. Ya kan? Nah, ini yang jadi misteri. Apapun alasannya, kenyataan sejarah mengatakan PKS sudah meninggalkan Anies Baswedan dengan segala pertimbangan-pertimbangan dan mungkin sholat istikharahnya itu. Inilah yang membuat kekecewaan sehingga sekarang ada muncul gerakan yaitu coblos suara. Mungkin secara hukum mencoblos suara sehingga kertas suara itu tidak mampu mendelegitimasi atau menggagalkan pemilu, tetapi hanya merusak surat suara, tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk menghukum ya. Hukuman sejarah, hukuman moral dari masyarakat terhadap elit-elit partai politik yang tidak mendengarkan suara aspirasi masyarakat Jakarta yang menginginkan Anies Baswedan. Dalam perspektif ini tentu bisa dipahami gerakan coblos semua gambar itu. Dalam konteks disandaranya PKS karena sejarah korupsi atau gratifikasi yang menjerat presiden PKS-nya sendiri 20 tahun lalu, 2013. Itulah yang sebenarnya PKS tersandera secara historis dan itu berlaku selama-lamanya. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasmir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.